Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 10 DKV 1 SMKN 11 Bandung akan memaparkan tentang bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Widianti. Nama saya Nur Indah. Perkenalkan, nama saya Raden Balu Adika Kusuma. Nama saya Rafli Hojan Arif. Nama saya Ryan Hafiz Hakoni. Nama saya Rifki Fajar Ramadan. Sebelumnya, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur atau fungi, bakteri, virus, dan lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses pembuatan atau produksinya untuk menghasilkan barang maupun jasa. Jadi, dalam bioteknologi ini akan digunakan prinsip ilmiah dengan cara menggunakan makhluk hidup guna menghasilkan jasa atau produk yang bermanfaat untuk kepentingan manusia. Bioteknologi didukung oleh beragam ilmu lain yakni biokimia, mikrobiologi, teknik kimia, biologi sel, serta enzimologi. Bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional seringkali disebut juga dengan nama bioteknologi sederhana. Hal ini karena dalam prosesnya masih menggunakan cara-cara yang sederhana, bahan yang mudah ditemukan di sekitar, misalnya saja dengan menggunakan ragi yang berisi jamur atau bakteri tertentu, dan lain sebagainya. Lalu ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan hasil pengembangan dari para ahli di mana dalam proses ini peneliti menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang diperoleh dari penelitian. Bioteknologi jenis ini dilakukan dengan cara merekayasa DNA atau memanipulasi dan bisa masuk ke dalam beragam aspek dalam kehidupan manusia seperti aspek pangan, peternakan, kesehatan, pengobatan, dan pertanian. Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama, membuat makanan terbebas dari penyakit. Contohnya, pasteurisasi. Yang kedua, membuat makanan lebih banyak mengandung nutrisi. Contohnya, penambahan yodium. Lalu yang ketiga, membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Contohnya, pembekuan daging. Yang keempat, membuat makanan lebih mudah dinikmati. Contohnya, pembuatan penyedap makanan. Lalu yang terakhir, mengurangi bahan pangan yang terbuang. Contohnya, pembuatan makanan kalengan. Bioteknologi pangan dapat ditemukan pada makanan-makanan berikut ini. 1. Tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tempe terbuat dari bakteri Rhizopus oryzae. Yang kedua, kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan kecap yaitu jamur Aspergillus wenti. Yang ketiga, tauco. Sama halnya dengan tempe, tauco merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Tauco adalah produk berbahan dasar kedelai yang diolah dengan proses fermentasi dengan penambahan larut tempe yang mengandung spora Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Aspergillus oryzae. Yang keempat, oncom. Oncom merupakan makanan tradisional Indonesia yang dibuat dengan cara fermentasi dan berasal dari Jawa Barat. Oncom merah dihasilkan jamur Neurospora krasa yang mempunyai stain merah, sedangkan oncom hitam dihasilkan oleh mikroba Rhizopus oligosporus yang mempunyai strain warna hitam. Yaitu makanan tradisional Indonesia lainnya yang menjadi makanan khas Pulau Jawa Barat yang terbuat dari bakteri genus Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter. Yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus dan Bulgarius. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan bakteri yang biasanya digunakan pada proses pembuatan keju adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Namun, untuk kali ini, kami akan membuat salah satu dari produk bioteknologi pangan, yaitu yogurt. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt terbuat dari susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada yogurt. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt yaitu bakteri Streptococcus lactis. Bakteri ini berperan dalam pembuatan keju, mentega, dan yogurt. Pada pembuatan yogurt, bakteri Streptococcus bekerja sama dengan bakteri Lactobacillus.
Alat yang digunakan dalam pembuatan yogurt diantaranya kompor, inkubator, panci, wadah dengan penutup, lemari pendingin, termometer, gelas ukur, dan pengaduk. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat yogurt yaitu yang pertama kita memerlukan susu sapi segar, yang kedua starter berupa bakteri. Di sini kami gunakan yogurt plain atau yogurt starter sebagai starter. Lalu, bagaimana cara membuat yogurt di rumah? Step pertama, tuang susu ke dalam panci, lalu hangatkan susu di atas panci, tidak perlu sampai mendidih. Jika sudah hangat, angkat dan diamkan sebentar. Selanjutnya, tuang yogurt plain ke dalam susu yang sudah dihangatkan, lalu aduk hingga merata. Langkah selanjutnya, yaitu masukkan susu yang telah diberi yogurt plain ke dalam toples kedap udara. Tutup rapat. Diamkan selama 1-2 hari dalam suhu ruangan. Jika sudah didiamkan untuk fermentasi, masukkan yogurt ke dalam kulkas selama semalam. Yogurt pun siap disajikan atau diolah kembali. Agar lebih nikmat untuk diminum, olah kembali yogurt menjadi minuman yogurt. Berikut cara pembuatan yogurt drink. 1. Campurkan yogurt yang telah dibuat dengan perisa buah. 2. Tambahkan gula yang sudah dicairkan untuk menambahkan rasa manis. 3. Tambahkan air agar minuman yogurt tidak terlalu kental dan siap minum. Untuk menambah tekstur pada yogurt drink, tambahkan jelly yang sudah dipotong. 4. Masukkan ke dalam botol lalu tutup botol. 5. Tempel stiker dari logo yang telah dibuat di masing-masing botol yang telah diisi minuman yogurt. 6. Masukkan ke dalam kulkas agar lebih enak untuk diminum. Yogurt drink siap untuk diminum.